Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shadiqul ba'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinal lazi min jalalika wa innal lazi min jamalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir, batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah dengan mengkalamkan alhamdulillah atas segala nikmat hidayah karomahnya dengan limpahan karunia-Nya, sehingga bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis Zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kita akan selalu berbagi ilmu dan wawasan tentang hakikat menuju keimanan dan ketakwaan yang benar-benar takwa. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang Allah sangat muliakan ini, yaitu turunnya petunjuk kepada umatnya dalam syiarnya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagi yang sudah memahami, saya hanya mengingatkan, sebatas mengingatkan. Tapi bagi yang belum paham, marilah kita belajar kembali dengan baik. Lebih baik memuliakan kita terlambat daripada kita tersesat dan tidak sama sekali. Tidak ada kata terlambat bagi Allah kalau memang kita jalankan semuanya dalam kesadaran yang mutlak bagi diri kita. Dalam pertemuan dan waktu dan kesempatan ini, saya akan berbagi tentang wawasan tentang apa yang dikatakan istiqomah. Banyak sangat di kalangan amaliyah mengartikan istiqomah ini berbagai macam-macam maknanya. Ya, tidak masalah asal tujuannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan kata istiqomah. Istiqomah menurut hukum hijaiyah, dilihat dari tataan kalamnya dari Saud Matsani ini, melahirkan beberapa huruf yang memaknai suatu tujuan. Istiqomah.
Di sini kita melihat alif pada awalnya kasroh i, shin nas keumatan. Alif kasroh i adalah hidup atau hayat. Sementara shin menandakan hayat nur atau kehidupan atau hidup. Qaf menandakan sifat sempurna. Kita lihat ada makom pada huruf mim, dohir pada huruf alif kasroh a, ada pada zat akhirnya adalah ha, yaitu pada ha. Ini dinamakan ambil awalul fil akhirun, ada awal ada akhir, istiqomah. Istiqomah ini adalah alif awal ha belakang ih. Ini adalah kodrat kerahasiaan. Ih adalah perbuatan diri rahasia. Yang akan dicari yaitu bagaimana kita menghimpun semuanya kodrat-kodrat menjadi kodrat rahasia Allah. Ini yang tidak boleh hilang. Jadi istiqomah ini adalah pandangan yang tidak berpaling dari kodrat rahasia Allah. Nah tentunya dengan mentajalikan, ya, mentajalikan bagaimana aku dalam nurku menyempurnakan diri menjadi rahasiaku, menyempurnakan sebuah aku dan nurku dalam berrahasia yang sempurna, mendirikan diri kesempurnaan Allah yang rahasia. Inilah dihimpun menjadi rahasia. Ini yang istiqomah. Yang istiqomah apa? Kesitulah pandangan dan pensaksian selama 24 jam. Tapi tentunya dengan ditakharupkan atau diperjalankan tingkatan-tingkatan semua wujud-wujud naf atau diri-diri tadi menjadi diri rahasianya. Nah, di sini bagaimana beraksinya atau berwujudnya wujudullah dalam mawjud, wujudullah dalam wujud, sehingga tidak ada lagi tempat beristiqomah melainkan wujud Allah semata. Ini yang dinamakan istiqomah. Tetapi istiqomah memiliki adab-adab yang sangat tinggi. Karena tidak mungkin orang itu berpaling kita ini dari satu pandangan setelah terhimpun tauhid menjadi tauhudun. Ini yang dikatakan istiqomah. Baru terasa kalau kita sudah menjalankan istiqomah kepada Allah. Kalau di amaliyah istiqomah ini banyak. Ada tawaduk istiqomah juga. Ada orang takarub istiqomah juga. Ada orang tafakur istiqomah juga. Ada orang tadzakur istiqomah. Nah sementara itu akan dihimpun menjadi pandangan atau kodrat yang sempurna dalam wujud zat Allah semua asal mula jadi. Ini yang akan menjadi dan kunnah. Mana kunal, mana kunah, mana zat yang jadikan, mana kunal zat yang dijadikan, mana zat kunal yang kunah yang jadi. Nah ini beristiqomah antara hubungan zat jadi dengan zat yang dijadikan. Nah ini membuat perpaduan percampuran hayat Allah kepada alam menjadi alam Allah yang hayat. Allahu alam. Nah ini ada jalan-jalan takarub yang harus dijalankan. Jadi kita bukan hanya beristiqomah ke sebuah pemahaman, bukan istiqomah kepada sebuah keyakinan,
tapi beristiqomah kepada yang jadi melalui yang dijadikan. Ini yang dikatakan istiqomah. Bagaimana hayatku sempurna kembali menjadi zatku yang wujud. Nah, inilah yang akan dirakit dari awal lagi, bagaimana kita mentajalikan semua aras-aras zat dan semuanya. Kenapa? Istiqomah itu memiliki 4 kodrat. Ya, 4 kodrat ini harus menjadi 1. 4 tambah 1 jatuhnya 5. 5 ini tauhid. Nah, jadi kalau kita istiqomah, pertama ada wujud, ya. Nah, wujud ini. Yang kedua sir ini rahasia. Nah, yang ketiga ada dinamakan dengan batin. Nah, apa yang dikatakan batin? Nah, yang keempat adalah kodrat. Jadi kalau sudah wujud rahasia Allah dalam bentuk batin, maka inilah kodrat Allah yang semata. Ini harus benar-benar diselesaikan di istiqomah. Kenapa? Karena disitulah, kesanalah istiqomah yang sebenarnya. Mau sholat, jangan lupa istiqomah dulu ke situ. Mau berzikir, mau melangkah, mau apa saja yang dihakkan Allah, yang dihalalkan oleh Allah, maka ingat, kamu, kita, aku, engkau harus melaksanakan istiqomah. Jadi kalau tidak ada dasar kodratnya, dasar wujud, dasar sir, dasar batin, dan dasar kodratnya, ini bukan istiqomah namanya. Ya, itu bukan istiqomah. Istiqomah ini benar-benar ke situ yang tidak berpaling lagi. Jadi mendapatkan ibadah istiqomah itu harus melalui mentakharuk, memperjalankan. Ya. Dan hasil dari memperjalankan bertemulah sebuah wujud bernama rahasia, yang mana rahasia ini adalah batin yang maujud, dan batin yang maujud adalah kodrat bagi Allah. Ini yang dinamakan istiqomah. Sudahkah bagaimana ada dan tiada tadi menjadi suatu kenyataan? Nah, ini namanya istiqomah. Jadi beristiqomah ini adalah antara hayat penyempurnaannya adalah berupa batin yang hidup. Jadi inilah zat. Sudah hidup batin itu namanya zat. Jadi istiqomah adalah pandangan kekalnya pandangan seseorang kepada Allah. Nah, ini melalui kodratnya. Tapi dapatnya kodrat ini setelah kita takarubkan semuanya. Setelah kita laksanakan ibadah takarubnya, pendekatan dan memperjalankan, barulah kita menyadari hasil dari semuanya adalah sebuah kodrat yang tidak bisa dilupakan sedetik pun. Jadi istiqomah adalah jaminan ibadah 24 jam. Terjaminnya seorang manusia itu dianggap beribadah 24 jam setelah dia melihat wujud istiqomah itu dan tidak bisa dia lupakan mutlak kepada wujudnya Allah semata yang menjadi hayat bernama insan. Jadi bagaimana insan ini menikmati ihsannya Allah? Nah, ini harus kita jalankan dengan sebaik mungkin. Ilmu-ilmu istiqomah ini benar-benar wajib dituntaskan di dalam jalan tauhid ketuhanan tadi. Tauhid ilahiyah adalah tauhid diri kepada Allah. Nah, ini yang harus diistiqomahkan. Kita harus istiqomah di situ. Jangan lepas. Kenapa? Bila kamu masih melihat yang lain dan lupa siapa kamu, ini belum istiqomah namanya.
Nah, ini membutuhkan suatu pelajaran yang benar-benar takwa kepada Allah. Jadi kalau kita sekarang orang cerita istiqomah, kita sudah paham. Istiqomah tidak ada hubungannya dengan pemahaman-pemahaman. Istiqomah adalah tempat bertakarubnya seorang manusia kepada Allah. Ya, tempat seseorang bermuqarabun, ya, tempat seseorang sudah berpaling, sebenar-benar berhadapan dengan kenyataan Allah pada dirinya. Ini namanya surah istiqomah. Nah, jadi istiqomah adalah penyempurnaan suatu batin yang mewujud pada zat yang ada. Jadi kalau sudah nyata, ini menjadi istiqomah yang benar. Jadi insya Allah mudah-mudahan belajarlah bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah istiqomah sehingga nyatalah sudah nanti munculnya keakuan Allah, lenyapnya keakuan diri. Di sini akan terjadi. Tapi kalau kita berusaha bagaimana menghilangkan diri dan mewujudkan dirinya Allah, tidak bisa. Kenapa? Istiqomah itu yang akan menentukan. Kerahasiaan istiqomah dan langkah istiqomah adalah kerahasiaan besar yang hanya dilakukan oleh orang yang berkodrat ketuhanan. Inilah bagaimana kita mendapatkan kehakikatan Tuhan yang nyata dipandang, yang berawal dari tidak nyata. Nah, inilah istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan bagi para jamaah, para kaum muslimin dan muslimat, mari kita belajar meningkatkan nilai derajat keumatan dan mendapatkan martabat keibadahan kita kepada Allah. Dengan bermartabatnya keibadahan kita kepada Allah, tentunya dengan diri yang sudah mendapatkan derajat. Maka kalau kita sudah mendapatkan derajat, insya Allah maka martabat Allah ini akan muncul di dalam ibadah kita, yang akan membuat ibadah kita mabrur dan membuat doa kita mustajab kepada Allah dengan kita meningkatkan nilai istiqomahnya. Jadi kalau kita ingin beristiqomah, ingat, istiqomah memiliki jalan-jalan khusus, jalan-jalan istimewa kepada Allah, dan ini akan mengangkatmu Anda menjadi makhluk yang khusus, umat yang istimewa. Alhamdulillah, mencapai derajat ke makom tauhid ini membutuhkan guru hak, murid hak, dan ilmu yang hak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagi yang ingin mendapatkan bimbingan, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur, atau menghubungi kepada nomor telepon Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Ruwan Maulana Al-Khalidi Pasaman Sumatera Barat dengan nomor WhatsApp-nya 0813 9833 7904. Langsung kepada saya. Insya Allah mari kita sama-sama mengadakan perjuangan mujahadah kepada Allah dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan, bukan dengan persaingan. Ingat, Allah Maha mengetahui. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.